Dan kita akan langsung saja mulai perbincangan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Pak Hendro yang kami juga sudah kenalkan tadi di awal. Pak Hendro, yang kita tahu memang bahwa bus yang terlibat kecelakaan ini tidak memiliki izin angkutan. Kemudian juga kami dapatkan data, disampaikan juga tentunya oleh Kementerian Perhubungan, bahwa status lulus uji berkala ini telah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023, Pak Hendro. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi, Pak Hendro? Masalah pengawasan ini seperti apa? Terima kasih Mbak Viola. Memang betul bahwa ini bus dulu itu awalnya dari Pekanbaru terus ke Wonogiri ya. Memang izinnya PT Jaya Guna HG itu bis AKDP bukan akap dan tidak ada izin pariwisatanya. Dan yang lebih menyedihkan lagi ini tidak ada uji kendaraannya, kirnya itu memang sudah mati bulan Desember tanggal 6 2023. Bagaimana pengawasannya bahwa uji berkala itu ada di kabupaten dan kota di tingkat 2. Itu pengujiannya yang menjadi tanggung jawab di pemerintah daerah. Aturan-aturan tentang uji kendaraan itu semua sudah lengkap, tidak ada yang tidak yang lubang, semua sudah ada. Tinggal bagaimana mekanisme pengawasannya. Jadi di daerah seharusnya sudah bisa mengawasi tentang berapa jumlah kendaraan yang wajib uji dan berapa yang tidak melaksanakan wajib uji. Itu yang data-datanya itu yang harus dipunyai, dan dari Kementerian dari Perhubungan Darat kami juga sudah membuat aplikasi atau program dengan e-Blue, itu tuh pengawasan uji kendaraan di seluruh daerah. Pengawasan untuk uji itu terus kita lakukan sebenarnya. Seperti kemarin waktu Lebaran juga semua kita melakukan ram cek untuk semua kendaraan. Ini masalahnya adalah karena semuanya dilakukan oleh manusia. Masalahnya adalah kenakalan daripada pengusaha. Bagaimana untuk mengambilkan efek jerah daripada para pengusaha-pengusaha angkutan ini? Tegakkan hukum. Jadikan dia tersangka gitu. Kalau selama ini para pengusaha yang nakal-nakal seperti ini tidak pernah dijadikan tersangka, ya seperti ini terus akan terjadi. Baik. Itu yang penting gitu. Dan bukan hanya pengusaha aja, petugas uji kir yang tidak melaksanakan melakukan pengujian sesuai dengan aturan, apalagi bisnya tidak datang atau kendaraan tidak datang tapi keluar uji kir, itu jadi pidanakan gitu. Jadi saya mohon aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, yang punya kewenangan, tangkaplah petugas-petugas uji kir yang memang tidak melaksanakan dengan baik. Mudah itu seperti dengan menembak binatang di kebun binatang itu. Kalau itu semuanya ditegakkan dengan penegakan hukum yang keras, itu saya yakin aturan-aturan yang sudah kami keluarkan itu akan dijalankan dengan baik gitu. Iya. Pak, ya. Itu. Artinya, Pak Hendro, selama ini tidak ada penegakan hukum yang cukup kuat kepada dua pihak, para pengusaha angkutan yang nakal dan juga para petugas kir yang nakal, begitu, Pak Hendro. Sejauh ini sebenarnya seperti apa di lapangan? Kok begitu leluasa para pihak ini, Pak Hendro? Ya, begini, untuk petugas kir, kami melakukan penegakan secara internal, yaitu kami kan petugas kir itu sertifikasinya saya yang mengeluarkan. Ketika dia tidak menjalankan sertifikasi dengan baik, saya cabut, saya sidang kode etik, dia tidak boleh menduduki jabatan atau tugas di uji kir. Itu secara administratif sudah kami kerjakan. Bagaimana untuk pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha itu? Di pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, itu waktu itu ada catatan di situ bahwa pengusaha angkutan itu wajib berizin. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 55
undang-undang pasal 308 itu dicabut. Itu juga kemarin sudah kami diskusikan, kenapa ini bisa dicabut, di mana titik kewenangan saya untuk melakukan pengawasan. Itu kan menjadi problem juga gitu. Ya. Itu sudah kami mengambil langkah-langkah untuk bagaimana kok 308 dicabut sebagai alat kontrol kami kepada para pengusaha yang tidak memperpanjang izin atau KPS. Ada banyak yang data-data yang kami punya berkaitan dengan masalah tidak patuh terhadap KPS itu sangat memprihatinkan itu. Hampir 47% itu sudah tidak mengurus KPS lagi. Nah, itu kan kami juga tapi tetap kami melakukan pengecekan rutin, kami lakukan pengecekan, tapi perusahaan-perusahaan yang nakal seperti ini kan izin nggak ada, izin trayeknya nggak ada, kirnya nggak menjalankan tuh, tapi posisinya bisa sampai ke Jakarta gitu. Ini kan bis ini kan lagi parkir di Jakarta ini kejadiannya ini. Betul. Jadi ada 3 bis yang disewa itu, yang salah satunya ini yang bandel, yang brengsek ini, ya ini yang di Jakarta ini gitu. Saya sudah koordinasi lantas ditegakkan aturan, pengusahanya jadi tersangka gitu. Nah, itu dia. Pak Hendro, kita tahan dulu sampai di sini Pak Hendro. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi untuk bisa menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Tapi tadi Mas Hani, aplikasi pengawasan sudah ada. Tapi kemudian ada hal-hal mungkin yang mempersulit ini bisa tegak. Selain adalah pihak pengawasnya sendiri di daerah, tapi juga ada masalah undang-undang peraturan dan sebagainya. Nanti Mas Hani berikan catatan mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.